Shalom Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali shalom, sungguh kita punya syukur buat pagi hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Mari kita syukuri bahwa semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita mengambil satu sejenak. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang sepekan ini. Haleluya. Tinggikan dirimu, mari sembah Dia. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, kami sembah Kau Yesus. Bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan kekuatan umat-Mu. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kaulah penolong umat-Mu yang mengatasi segala persoalan umat-Mu. Kau menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan.
Biarlah hati kami terarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah yang menjadi penguasa tunggal atas hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa berdiri di tempat ini. Kami diberikan nafas dan kehidupan. Kekuatan yang ada pada kami semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kekuatan-Mu menopang kami dalam setiap pergumulan umat-Mu, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Tangan Tuhan yang berkuasa menopang mereka Bapa. Dan hari ini kalau ada di antara umat-Mu yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah ibadah ini Bapa. Tuhan hadir di tempat ini menjamah umat-Mu. Bahkan urapilah semua hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani. Roh Allah menguasai hamba-hamba-Mu Bapa. Ada urapan yang baru, ada lawatan Allah hadir di tempat ini. Dan kami tolak segala kuasa-kuasa di luar Tuhan yang mau mengganggu ibadah ini. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah otoritas kuasa kerajaan Allah memerintah penuh dalam ibadah dari awal sampai akhir, dan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua yang mendukung ibadah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik. Yuk. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu.
Kau sediakan bagiku, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus yang setia. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Oleh hanya anugerah-Mu, pagi hari ini kami boleh berdiri di sini menyembah memuji Engkau. Kami mau menyatakan persis seperti firman-Mu. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar setia-Mu. Pertolongan-Mu nyata Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, yaitu kami mau merenungkan tentang rahmat kasih-Mu Tuhan. Biarlah semua ini menjadi berkat dan menjadi iman kami, menjadi syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami telah berdoa. Semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Dalam doa tadi saya membacakan suatu firman Tuhan yaitu yang terambil dari ratapan Yeremia pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Kalau dalam versi bahasa Mandarin saya baca, oleh karena kasih-Mu yang tak berkesudahan, kami tidak menjadi lenyap. Tidak habis begitu saja. Ya, seperti judul ini, kita mau renungkan rahmat kasih Allah. Yang rahmat kasih Allah dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani namanya next cek saya yang bisa baca ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam Alkitab seringkali ya rahmat kasih atau belas kasihan atau murah hati atau kemurahan ya, sama, asal katanya adalah sama ya. Jadi yang akan kita dengar adalah dimulai dengan suatu cerita perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada konteksnya dulu ya, yaitu yang terambil dari pasal 20 ayat 1 sampai 16. Belum. Konteksnya begini, di pasal 19 belum ya. Pasal 19 diceritakan ada seorang anak muda yang kaya, pejabat, mendatangi Tuhan Yesus untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dia perbuat supaya beroleh hidup yang kekal. Ya, ceritanya panjang, ya silakan dibaca. Singkat ceritanya, Tuhan Yesus juga terjadi dialog. Singkat cerita, akhirnya dengan hati yang sedih, anak muda yang kaya ini meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab dia tidak sanggup melakukan apa yang dikatakan, yang dikatakan Tuhan Yesus atau ajakan atau panggilan kasih Yesus ya. Kenapa? Hatinya terpikat oleh kekayaannya yang banyak sekali. Dia lebih kasih kekayaannya, lebih terpikatkannya. Mengingat dia tidak mampu ya. Setelah itu Yesus mengeluarkan suatu statement yang biasa kita dengar. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, tapi belum sampai, untung belum sampai kami selesai, hanya koma. Yesus menambah lagi, ya buat manusia itu tidak mungkin, tapi buat Allah tidak ada yang mustahil. Ya,
Allah ada jalannya. Jadi bukan mutlak orang kaya tidak bisa. Bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, seorang murid Yesus, siapa lagi kalau bukan Petrus, terus bertanya, ya, bahasa Indonesia katanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Ya, semua kalau dari aslinya ya, ada satu kata ditinggalkan. Lihat, ya, lihatlah, dia bilang sama Tuhan, lihat loh, ya, lihat loh, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Ini nadanya, sikap hatinya. Ada dua figur. Satu anak orang kaya, anak muda yang kaya dengan taat hukum, ya, dan kaya. Dia punya sikap hati bagaimana? Satu lagi murid Tuhan Yesus sendiri, Petrus, ya, juga dengan hati sikap. Lihat, kami tinggalkan ini. Nah, kita tebak saja. Ya, kita bisa baca sikap hatinya. Ya. Yesus memberi jawaban secara detail pertanyaan Petrus, lalu mengeluarkan sebuah statement, ya, dikatakan tetap setelah menjawab itu Yesus mengatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalimat ini 4 kali dalam 3 Injil. Matius 2 kali, Markus sekali, Lukas 1 kali, 4 kali. Ya, ini ada maknanya. Kita tinggalkan dulu, ya. Belum selesai. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah cerita perumpamaan, yaitu pasal 20 dari ayat 1 sampai ayat 16. Karena panjang, mari kita perdengarkan rekaman Alkitab suara, ya, sambil menyimaknya dengan cermat. Silakan. Matius pasal 20 pasal 1 sampai pasal ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Perhatikan ayat 16.
Tuhan Yesus sekali lagi mengulangi kata tadi, demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi akhir. Yang kedua kali. Kita tinggalkan dulu ini. Kita pikirkan kembali, renung kembali tadi, cerita tadi, perumpamaan tadi. Apa kesan kita apa? Ya, perumpamaan ini sungguh kontroversial. Betul? Kesan kita kontroversial. Kalau pola manajemen seperti begini kalau diterapkan masa sekarang untuk urusan bisnis atau urusan ketenaga kerjaan, hubungan antara majikan dan karyawan, hasilnya pasti apa? Gaduh, pasti gitu, ya. Dan pasti ya berakibat kontraproduktif, ya. Dan kita bisa bayangkan, kemungkinan besok Tuhan itu kalau keluar ke pasar cari buruh lagi, mungkin pagi siang enggak ada orang. Tapi sampai jam 5 sore orang tuh antrian tunggu. Mereka tunggu kerja 1 jam, terima 1 dinar juga. Sama, ya kan? Akibatnya bisa begitu. Ya kan? Jadi sungguh kontroversial ya, kurang susah dinalar ya menurut konsep kita sekarang ini. Dan sepertinya Tuhan itu juga kurang bijak ya. Kalau dia mau bayar, mesti bayar yang kerja terdahulu dulu, ya kan, supaya dia pergi. Setelah itu dia baru kasih yang lain, betul nggak? Tapi Yesus berbuat begitu. Ini Yesus yang cerita, tentu dia juga berpikir begitu. Ya. Yesus mengatakan bahwa inilah perihal atau pola atau cara di kerajaan sorga. Ya. Jadi nalar kita harus berubah. Ya. Oh ya. Kita tahu mereka bekerja mulai jam 6 sampai jam sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore tutup bayar gaji. Ya bukan 8 jam, 12 jam tapi. Dengan demikian mungkin ada orang bertanya, oh ini kan bukan masalah, bukan cerita di bumi, di dunia. Ini di surga. Ya, di surga. Walau biarpun kamu banyak percaya 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun atau 20 tahun, sama saja semua selamat dan upahnya kan sama, selamat ya, itu upahnya sama rata. Mungkin ada yang pikir begitu ya. Jadi maksudnya ya di surga, di kerajaan surga semua itu sama rata, dunia baru di mana semua orang itu diperlakukan adil dan setara. Apa demikian ya. Nah, di sini tentu tidak ada yang salah paham bahwa percaya kepada Tuhan duluan atau kemudian sama saja ya. Memang banyak sekarang yang terjadi hampir mati ya, baru dibaptis dengan percik ya. Banyak Katolik banyak yang begitu. Betul, yang saya kenal banyak sudah hampir mati. Dia bukan karena iman tapi hanya untuk maksud lain ya. Kita di sini pasti tidak sampai begitu. Atau kita mengertinya dengan pelayanan awal juga sama, belakangan juga sama. Ya upahnya juga sama kok, 1 dinar kok. Ya bukan. Juga ada yang menafsir dari sudut teologis. Ya mungkin yang maksudnya yang terdahulu itu diumpamakan adalah orang Yahudi. Ya, mereka terpanggil ya sebagai pilihan menurut perjanjian kesepakatan, yaitu menurut hukum Taurat. Allah menentukan hukumnya, menetapkan hukumnya, mereka mengamini untuk melakukannya. Kita tahu ya itu sudah lewat ya. Itu tafsiran secara teologis. Sedangkan yang lain adalah seperti kita di belakangan, bukan menurut kesepakatan tapi dengan iman ya, dipanggil masuk kerajaan dan diselamatkan. Tapi kita hari ini bukan fokus ke ini, bukan ke tafsiran teologis ini ya. Tapi sungguh ini adalah suatu perumpamaan yang kontroversial ya, yang susah dicerna menurut nalar manusia masa kini. Jadi sekarang kita mau tanya, sesungguhnya apa arti, apa maksudnya
Ya, makna sesungguhnya perumpamaan Tuhan ini. Apa gerangan yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada kita? Ya, untuk apa sih? Apakah orang-orang Kristen sekarang harus mengikuti cara atau pola ini dalam hidup, dalam bekerja, dalam usaha, atau dalam pelayanan? Sama saja? Tentu bukan. To the point saja. Ya, next. Ya. Sesungguhnya perumpamaan ini bukan berbicara tentang prinsip adil dan setara di kerajaan surga. Sebab apa? Di surga juga tidak berlaku prinsip persamaan atau setara bagi setiap orang. Ya. Karena ada ajaran Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Ya. Kalau engkau dianiaya karena Yesus, nama Yesus, upahmu besar, ya. Di Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12 Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan aniaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berarti apa? Upah ada yang besar. Berarti yang sedang, ada yang tidak besar. Memang Alkitab juga tidak berkata bahwa upah setiap orang adalah sama, seperti UMR, ya, upah minimum regional atau rata-rata semua sama. Tidak, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Next, di 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 13 berkata demikian. Mulai 11. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, itu dasar. Perhatikan 12 ya. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, ada yang emas, atau perak, atau batu permata, atau kayu, atau rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, akan nyata. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini maksudnya apa? Setiap buah pelayanan orang di mata Allah bukan rata-rata, ada beda. Ada yang dinilai seperti emas, ada yang ya di sini bilang jerami. Semua akan diuji. Kalau emas makin dilewat api makin murni, ya. Jadi tidak sama. Dan sekarang kita satu pertanyaan lagi, ya. Ada di antara yang sungut-sungut buruh itu. Sekarang kita bertanya, adil atau enggak tuan rumah, tuan kebun ini? Menurut Bapak Ibu, adil enggak? Adil atau enggak? Ada yang merasa tidak adil, terutama yang kerja dari pagi itu. Jawabannya adalah sangat adil. Ya, adil. Kenapa? Dia sangat adil seperti pengakuannya. Dia membayar upah kepada mereka yang bekerja penuh satu hari menurut pekerjaannya, yaitu sesuai janji atau kesepakatan. Tidak kurang. Dia sesungguhnya adalah menaruh belas kasihan. Dan dia memberi upah kepada mereka yang bekerja 1 jam saja. Itu menurut apa? Menurut kemurahan hatinya. Ya. Maka dia berkata kepada saya yang sungut-sungut itu, sobat, aku tidak berlaku tidak adil kepada kamu. Dia bilang saudara, sebenarnya sobat, nada yang baik, sobat, ya kawan. Saya bukan tidak adil kepada kamu. Terimalah, ya terima. Dan di pasal 20 ayat 15 bisa kata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah engkau karena aku murah hati? Kata kunci di sini yaitu murah hati. Ya, yaitu yang mau kita bicarakan tema hari ini, yaitu rahmat kasih. Ya.
Maka di sini ada dua macam hukum. Next. Ya. Ini menurut dari segi sudut pandang atau pendirian manusia atau sikap hati manusia. Semacam orang dia menuntut atau hidup menurut hukum perbuatan atau hukum tabur tuai. Hidupnya menurut hukum perbuatan, apa yang diperbuat ya ganjaran itulah yang diterima. Kita nggak usah sebut yang positif atau negatif. Apa yang dibuat, upah juga begitu. Dia tuntut begitu. Dia hidup menurut itu. Di sini berbicara tentang upah, berbicara tentang tuaian, yaitu berbicara tentang keadilan Allah. Yang satu lagi yaitu hidup menurut hukum oleh rahmat kasih Allah. Yang satu adalah ganjaran menurut keadilan Allah. Sedangkan yang satu, hukum kasih karunia adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kita membutuhkannya. Walaupun sesungguhnya kita tidak layak. Ya, yaitu rahmat kasih Allah. Ya, rahmat kasih Allah. Keadilan dan rahmat kasih Allah tidak konflik, ya, tidak konflik. Dua-duanya adalah two in one, sama. Sebab apa? Karena Allah adalah Allah yang adil dan penuh rahmat kasih. Seperti yang di Mazmur 89 ayat 14 dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, yaitu dasar kerajaan Allah. Kasih dan setia berjalan di depanmu, atau kasih dan rahmatmu adalah nyata. Ini adalah kodrat daripada Allah. Ya, jadi bukan sesuatu yang kontradiksi. Ya. Nah, sekarang praktisnya. Kita orang Kristen yang sudah diselamatkan, yaitu sudah menerima rahmat kasih Allah yang paling besar, yaitu keselamatan, hidup kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus. Apakah kita masih perlu berdoa untuk memohon rahmat kasih, belas kasihan daripada Allah? Perlukah? Yang terbesar sudah dapat. Jawabannya iya. Sangat-sangat perlu. Justru kalau di surga sudah tidak perlu. Justru di dunia ini yang masih di bawah kuasa iblis ini. Firman ya kita mengatakan iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, mengelilingi, mencari orang yang dapat ditelannya. Kita hidup di dunia ini, maka kita juga sakit masih. Karena di dunia ini kita rapuh, kita dicobai, hidup penuh tantangan. Justru itu kita justru harus memohon, meminta, mengharapkan rahmat kasih, belas kasihan daripada Allah, daripada Tuhan. Nah, maka dikatakan rahmat kasih Allah selalu baru tiap hari, bukan sekali terus untuk selamanya, tiap hari. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati atau Allah yang dipercaya sebagian sekte deisme, bahwa dia telah menciptakan dunia seperti jam yang lama itu, terus pernya diterekkan, digantung biar jalan, dia tidak urus lagi. Bukan. Allah kita bukan. Seperti setiap kita votum doa. Ya. Allah kita tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kita hidup dalam rahmat kasih-Nya yang selalu baru. Ini penting sangat sekali. Seperti umat Allah yang telah masuk tanah perjanjian, berjuang setiap hari, setiap saat, mereka harus dipimpin dengan oleh panglima yang membawa pedang itu, seperti yang kita dengar khotbah yang tempoh hari. Daud yang menurut Alkitab seorang pria yang berkenan di hati Allah, yang paling banyak menyatakan, mengucapkan rahmat kasih Allah dalam Mazmur. Di Mazmur 23 dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik, Daud itu berdoa. Padahal pria yang berkenan loh, paling disuka Tuhan loh. Dia berdoa,
kiranya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dia juga berdoa supaya kemurahan itu mengikuti dia seumur hidup, tiap hari, tiap jam. Maka sehingga Daud selama hidup, dia hidup berkemenangan. Bahkan dikatakan berjalan dalam lembah kekelaman. Kekelaman itu kematian loh. Ya, seinyuku, kekelaman bukan bahaya saja, ya, kematian, maut. Pun ia menjadi tidak takut. Kenapa? Gada dan tongkat sang gembala bersama dia. Itu penyertaan. Ini adalah rahmat kasih. Ya, ini yang perlu kita tahu hari ini. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, dalam hidup yang penuh rahmat kasih yang selalu baru tiap hari ini, kita betul-betul perlu syukuri. Kita selalu minta ini, minta itu kepada Tuhan, tapi rahmat kasih jangan lupa. Sebab, pada hakikatnya kalau menurut keadilan Allah, tak seorang pun kita yang masih hidup sampai sekarang tak bisa nafas seperti doa Pak Lukas tadi. Ya, kita bisa hidup karena rahmat kasih. Dia kalau menurut keadilan semua sudah mati. Dan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak mampu. Seperti hari saya ini tidak akan mampu berdiri teguh hidup dalam keimanan kita. Kalau menurut kekuatan kita. Itu karena pertolongan, karena rahmat kasih, karena anugerah. Juga dalam pelayanan. Kalau mengenal kekuatan kita cepat. Tidak mampu kita jalan jauh. Ya. Jadi kita di sini persilakan ada pilihan. Apa kita mau memilih keadilan Allah? Boleh. Patut. Allah tidak akan hutang kepada siapapun. Ya. Ganjaran akan diberikan menurut waktunya. Ini pasti. Kalau bukan selama hidup ini nanti juga pasti dinyatakan. Ya. Tapi aku sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku memilih, ya, saya membutuhkan rahmat kasih, kemurahan Allah, yaitu lebih daripada yang patut, yang layak aku terima. Dan saya nyatakan, saya telah menerimanya. Ya. Aku menerimanya. Aku kenal Tuhan, lebih tepat saya dipanggil Tuhan pada umur 46 tahun masuk gereja ini. Ya seperti kalau seumpamaan cerita tadi, ya mungkin kira-kira jam 12 lah dipanggil. Itu rahmat kasih. Ya, rahmat kasih. Saya tidak punya keterampilan apa, tidak ada talenta apa-apa. Ya apa yang bisa saya kerjakan, saya melayani. Ya, baik tidak baik saya tidak tahu apa yang bisa saya kerjakan. Dan sampai sekarang belum diapkir. Ya. Belum diapkir, masih dipakai. Hari ini saya masih dipakai. Ya, buktinya apa? Buktinya saya belum lenyap. Saya masih berdiri di sini, saya masih disembuhkan, saya bisa dipanggil untuk melayani. Ini adalah bukti. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini rahmat kasih, betul, ya rahmat kasih. Kita yang pertama ini. Ya. Nah, sekarang hampir habis. Intinya yaitu Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada kita. Ya. Yesus sendiri mengatakan, Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan Bapakku, Bapaknya Yesus, juga Bapak kita adalah pengusahanya, yang pemilik, yaitu Tuhan rumah itu. Dia adalah Allah. Ya. Kalau kita ini seperti rantingnya, kalau di dalam dia berhubungan menjadi satu, kita adalah cangkokan, maka kita akan berbuah. Yesus menekan suatu kata yang sangat penting. Di luar aku, kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Ini penting sekali. Rahmat kasih hanya di dalam Kristus. Maka saya kira, ya next. Ya, tidak ada satu orang dari kita pun tidak akan membantah
bahwa yang memberi belas kasihan atau rahmat kasih yaitu Allah. Dia berdaulat karena dia adalah pemilik. Dialah sang pemberi belas kasihan, sang pemberi pelimpah rahmat kasih. Dia bebas memilih kepada siapa yang akan memberikan kemurahan hatinya. Amin. Amin. Dia berdaulat. Ya, seperti yang dikatakan dalam firman Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Maksudnya apa? Apa Tuhan mau seenak-enaknya? Tentu bukan begitu. Tuhan punya prinsip. Nah, sekarang jadi tinggal satu pertanyaan untuk mengakhiri karena waktu tidak cukup. Ya, siapakah yang berkenan mendapat belas kasihan Allah? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tapi waktu kita supaya nggak terlalu lama, ini biar episode selanjutnya saja. Saya kira hari ini kita sampai sini. Ya, rahmat Tuhan diberikan kepada orang yang Allah berkenan. Siapa mereka? Orang apa? Ya, episode selanjutnya. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti biasa kita akan membaca sebuah firman Tuhan yang terambil dari Yudas pasal 1 ayat 21. Saya mengajak kita untuk berdiri untuk baca bersama. Ya. Surat Yudas pasal 1 ayat 21, 3, 2, 1. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sekali lagi ayo, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ini saya kira cocok sekali untuk situasi kita sekarang. Pelihara diri kita dalam rahmat kasih. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur karena rahmat dan kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari, tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan. Itulah yang kami alami sampai detik ini. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang sempurna, buat anugerah-Mu yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib, menebus kami, membebaskan kami, memulihkan keadaan kami, memerdekakan kami, sehingga kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Dan di dunia ini kami disertai oleh pribadi Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah Israel tidak pernah tertidur dan terus menjaga umatnya. Demikianlah kami Israel rohani di dalam Yesus Kristus. Kami disertai oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang sudah disampaikan boleh bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kami, mengubahkan kami, dan kami terus bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus Yesus. Berkati Bapak Penatua Wirawan Editan yang sudah menjadi berkat. Tuhan terus pakai, urapi dengan kuasa wibawa dari yang maha tinggi. Biarlah Tuhan pakai Pak Penatua Wirawan menjadi alat berkat di gereja ini, di keluarga, dimanapun Tuhan izinkan hamba-Mu boleh menjadi alat keberkatan. Pulihkan terus kesehatan Pak Penatua Wirawan, Tuhan terus jamah, Tuhan terus kuatkan sehingga tubuh boleh sehat, kuat, tidak mengalami kesulitan dalam melayani Tuhan, dalam beraktivitas. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama katakan amin.
Salam jemaat Tuhan, apa kabar? Setelah kita beribadah pada pagi hari ini, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, saatnya kita akan mendengarkan beberapa info penting tentang Gereja Isa Almasih sepanjang sepekan ini. Terima kasih kepada semua pelayan mimbar yang telah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kita akan melihat pelayan mimbar yang akan melayani minggu depan. Selamat mempersiapkan pelayanan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Teddy Gunadi. Yang kedua, segenap panatua majelis dan aktivis Kia Pontianak mengucapkan terima kasih kepada kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juli periode 26 Juli sampai 31 Juli. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Demikianlah info Gereja Isa Almasih Pontianak yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.